Kita sering merusak hari ini dengan mengkhawatirkan hari esok yang belum tentu datang. Pernahkah Anda menyadari bahwa kita sedang hidup di era di mana kita bekerja mati-matian untuk membeli barang yang tidak kita butuhkan, hanya untuk mengesankan orang-orang yang bahkan tidak kita sukai? Kita menyebut gaya hidup ini sebagai sukses, tapi batin kita menjerit karena merasa berada di dalam penjara yang kita bangun sendiri. Dunia hari ini didesain untuk membuat Anda merasa selalu kurang. Anda disuruh mengejar followers, mengejar jabatan, mengejar kemewahan. Padahal semakin banyak yang Anda miliki, semakin banyak pula hal yang bisa mencuri ketenangan Anda. Kebahagiaan Anda saat ini sedang disandra oleh benda-benda dan pendapat orang lain. Sebelum kita masuk ke rahasia batin Epikurus, coba cek apakah Anda sudah menekan tombol subscribe. Jika belum, mungkin itu pertanda sistem distraksi masih bekerja pada Anda. Klik subscribe sekarang sebagai tanda bahwa Anda memilih untuk berhenti menjadi massa yang buta dan mulai bergabung dengan kelompok kecil orang-orang yang berani hidup mandiri secara batin. Karena setelah video ini berakhir, Anda tidak akan lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Epikurus, filsuf Yunani yang sering disalahpahami, datang dengan sebuah tamparan keras. Kebahagiaan bukan soal seberapa banyak Anda menikmati kemewahan, tapi seberapa jauh Anda terbebas dari rasa takut dan kecemasan. Jika Anda belum bisa merasa merdeka hanya dengan air putih dan sepotong roti, Anda sebenarnya masih seorang budak. Mari kita bedah naskah pemberontakan batin ini sampai tuntas. Bagi Epikurus, puncak dari segala kenikmatan bukanlah euforia atau kesenangan fisik yang meledak-ledak. Puncaknya adalah ataraksia kondisi batin yang jernih, tenang, dan tidak terusik oleh badai dunia luar. Bayangkan teman satu sirkel Anda baru saja pamer jam tangan seharga ratusan juta. Mental biasa, Anda merasa minder, lalu mulai menghitung cicilan dan rela lembur gila-gilaan hanya agar bisa pamer hal yang sama bulan depan. Level Epikurus, Anda melihat teman itu dengan rasa simpati, bukan iri. Anda tahu di balik jam itu ada stres, beban kerja yang menghancurkan waktu tidurnya, dan ketakutan akan kehilangan status. Anda memilih pulang tepat waktu, makan masakan rumah, dan tidur nyenyak. Bagi Anda, tidur tanpa beban pikiran adalah kemewahan yang tidak sanggup dia beli dengan jam mahalnya. Jangan biarkan algoritma menghapus momen kesadaran ini dari beranda Anda. Klik tombol like sekarang juga sebagai bentuk perlindungan diri. Jika tidak, otak Anda mungkin akan segera kembali ditarik oleh konten-konten sampah yang bikin cemas. Like Anda adalah tanda bahwa Anda memilih untuk tetap menjaga akses batin Anda pada frekuensi tenang ini. Ketahuilah bahwa setiap kali Anda merasa harus membuktikan sesuatu kepada dunia, Anda sebenarnya sedang memberikan kunci kebahagiaan Anda kepada orang asing. Anda menjadi sangat rapuh. Jika mereka memuji, Anda terbang. Jika mereka menghina, Anda hancur. Epikurisme mengajak Anda untuk mengambil kembali kunci itu. Ketenangan sejati muncul saat Anda menyadari bahwa pendapat orang lain hanyalah angin lalu yang tidak punya kuasa untuk mengubah nilai diri Anda. Batin yang mencapai level ataraksia tidak lagi mengejar puncak-puncak emosi yang ekstrem. Dia lebih menghargai kedataran yang stabil. Mengapa? Karena di balik setiap puncak kegembiraan yang berlebihan, biasanya ada lembah kekecewaan yang menunggu. Dengan menjaga batin tetap stabil, Anda tidak lagi mudah terombang-ambing oleh tren, gosip, atau kegagalan yang sifatnya sementara. Saat batinmu sampai di level ini, kamu menyadari bahwa kenikmatan yang membawa potensi sakit kepala atau kecemasan di masa depan bukanlah berkat, melainkan kutukan yang berkedok kesenangan. Salah satu poin paling krusial dalam epikurisme adalah kemampuan membedah keinginan. Kebanyakan penderitaan kita muncul karena kita mengejar hal-hal yang salah. Epikurus membagi keinginan menjadi 3 filter. Alami dan perlu, makan saat lapar, minum saat haus, teman untuk bercerita, dan perlindungan dari cuaca. Ini mudah dipenuhi dan membawa ketenangan. Alami tapi tidak perlu. Makanan yang terlalu mewah, pakaian bermerek, atau rumah bak istana. Ini enak, tapi jika hilang, tidak akan mematikan jiwa kita. Tidak alami dan tidak perlu. Ketenaran, kekuasaan, status sosial, dan validasi dari ribuan orang asing.
Inilah sumber racun kecemasan yang paling besar. Anda melihat seseorang yang stres berat karena jumlah klik di fotonya sedikit. Level Epicurus, Anda merasa bebas karena Anda tidak butuh validasi dari algoritma untuk merasa berharga. Anda makan karena lapar, bukan untuk difoto. Anda berteman karena koneksi jiwa, bukan untuk menaikkan status sosial. Jika Anda menonton sampai sini, namun tidak berani berubah, Anda sebenarnya sedang membohongi diri sendiri. Jangan biarkan batin Anda berkonflik. Selesaikan pertentangan itu dengan menulis di kolom komentar. Cukup. Dengan menuliskan ini secara terbuka, Anda memaksa otak Anda untuk mulai menyelaraskan jati diri baru Anda dengan tindakan nyata. Orang yang diam biasanya adalah mereka yang masih takut melepas egonya. Masalah terbesar manusia modern adalah kita seringkali salah menempatkan kategori. Kita memperlakukan validasi sosial seolah-olah itu adalah kebutuhan alami dan perlu. Kita merasa seolah-olah akan mati jika tidak punya iPhone terbaru. Ini adalah delusi massal yang membuat kita terus-menerus merasa miskin, meski sebenarnya kita sudah punya lebih dari cukup untuk hidup tenang. Jika Anda terus-menerus mengejar kategori ketiga atau hal-hal yang tidak alami dan tidak perlu, Anda sedang membangun rumah di atas pasir hisab. Semakin besar ambisi Anda untuk hal-hal yang tidak esensial, semakin dalam Anda akan tenggelam dalam kecemasan. Epicurus meminta kita untuk memangkas keinginan-keinginan palsu ini agar energi kita bisa difokuskan pada hal-hal yang benar-benar memberikan kepuasan jiwa yang tahan lama. Setiap kali Anda menginginkan sesuatu, tanya pada diri sendiri, apa yang akan terjadi padaku jika keinginan ini terpenuhi dan apa yang terjadi jika tidak? Jika jawabannya adalah, aku akan tetap baik-baik saja, maka keinginan itu tidak layak mencuri ketenanganmu. Epicurus pernah berkata, sebelum kamu makan atau minum, carilah seseorang untuk makan dan minum bersamamu. Tapi ingat, dia tidak bicara tentang networking, dia bicara tentang persahabatan yang tulus. Bayangkan, saat Anda sedang hancur atau bangkrut, perilaku modern, Anda sibuk mengunggah status melankolis, berharap mendapatkan perhatian dari ratusan kenalan digital. Level Epicurus, Anda mematikan HP. Anda hanya memanggil satu sahabat lama, duduk di teras, dan bicara apa adanya. Anda tahu bahwa 1000 koneksi profesional tidak akan bisa menggantikan satu orang yang berani bilang, aku tetap di sini, saat dunia membelakangimu. Koneksi tulus adalah mata uang tertinggi. Sebutkan satu nama orang yang menjadi jangkar ketenangan Anda di kolom komentar. Ini bukan sekadar tag, ini adalah pengakuan publik bahwa Anda lebih menghargai kehadiran nyata daripada sekadar angka followers. Mari kita apresiasi mereka yang benar-benar ada. Persahabatan sejati adalah pelabuhan terakhir bagi jiwa yang lelah. Di dunia yang penuh dengan transaksi kepentingan, memiliki seseorang yang tidak menginginkan apapun dari Anda selain keberadaan Anda adalah kekayaan yang tak ternilai. Epikurisme melihat persahabatan sebagai jaminan bahwa kita tidak akan pernah menghadapi penderitaan sendirian, dan rasa aman inilah yang memungkinkan ketenangan batin tumbuh subur. Banyak dari kita yang menghabiskan waktu menjilat atasan atau mencari muka di depan kolega demi masa depan yang belum tentu ada. Tapi kita lupa menelepon orang tua atau bertemu teman lama yang tulus. Kita menukar emas, hubungan tulus dengan koin receh, koneksi dangkal. Level batin Epicurus memaksa Anda untuk jujur. Siapa orang yang benar-benar akan ada di samping tempat tidurmu saat kamu sakit? Fokuslah pada mereka, lupakan sisanya. Level batin ini membebaskan Anda dari rasa haus akan perhatian dunia luar. Jika Anda sudah memiliki taman kecil berisi orang-orang tulus, Anda tidak akan lagi merasa perlu berteriak di keramaian hanya untuk dianggap ada. Nasihat paling provokatif dari Epicurus adalah hiduplah dalam persembunyian. Di zaman di mana semua orang ingin jadi pusat perhatian, ini adalah bentuk pemberontakan tertinggi. Hidup tersembunyi bukan berarti menjadi pertapa, tapi berhenti mengejar sorotan publik yang hanya membawa kecemburuan dan musuh. Mental biasa, merasa gagal jika tidak dikenal atau tidak terlihat sukses di mata tetangga. Level Epicurus, Anda menikmati keberhasilan Anda dalam sunyi. Anda membangun bisnis atau karya tanpa perlu koar-koar di setiap sudut. Anda menemukan bahwa kebebasan yang sesungguhnya adalah
ketika Anda tidak punya beban untuk memuaskan ekspektasi siapapun. Orang tidak bisa menghancurkan reputasi Anda jika Anda tidak pernah meletakkan harga diri Anda di tangan mereka. Pesan ini terlalu radikal untuk masa yang gila panggung. Share video ini secara privat hanya kepada satu orang yang menurut Anda sudah siap untuk berhenti mengejar validasi. Jangan disebar ke grup besar. Berikan ini sebagai kode rahasia antara Anda dan teman yang benar-benar Anda hargai, sebagai ajakan untuk hidup lebih tenang bersama. Ketika Anda hidup tersembunyi, Anda sedang mematikan radar para pembenci dan orang-orang beracun. Tidak ada yang bisa menjatuhkan Anda jika Anda tidak pernah naik ke atas panggung yang penuh kepalsuan. Kesenangan yang dinikmati tanpa perlu disiarkan kepada dunia adalah kesenangan yang paling murni, karena tidak ada ego yang terlibat di dalamnya. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda melakukan pencapaian Anda untuk diri sendiri atau agar orang lain melihat bahwa Anda hebat? Hidup untuk sorotan kamera adalah hidup yang melelahkan karena Anda harus terus-menerus menjaga topeng Anda. Hidup tersembunyi memungkinkan Anda melepas semua topeng itu dan bernapas lega sebagai diri sendiri di ruang privat yang Anda cintai. Saat Anda tidak lagi mengejar status, dunia kehilangan senjatanya untuk menyakiti Anda. Inilah yang disebut autarkeia atau bisa diartikan kemandirian batin yang mutlak. Ketakutan akan masa depan dan kematian adalah pencuri kebahagiaan terbesar. Epikurus mengajarkan logika sederhana, jika kamu masih ada, kematian tidak ada. Jika kematian sudah ada, kamu sudah tidak ada. Jadi buat apa takut pada sesuatu yang tidak akan pernah kamu temui? Sangat sedikit yang dibutuhkan untuk membuat hidup bahagia. Itu semua ada di dalam dirimu, dalam cara berpikirmu. Kita sering merusak hari ini dengan mengkhawatirkan hari esok yang belum tentu datang. Ketakutan akan kematian seringkali berakar pada rasa menyesal karena belum benar-benar hidup. Kita takut mati karena kita merasa hidup kita belum selesai, masih banyak cicilan ambisi yang belum terbayar. Epikurus mengajak kita untuk menyelesaikan hidup kita setiap hari. Jika setiap malam Anda bisa tidur dan berkata, "Aku sudah hidup cukup hari ini," maka maut tidak lagi memiliki teror bagi Anda. Banyak manusia modern yang fisiknya ada di tahun 2026, tapi pikirannya tersiksa oleh ketakutan tahun 2030 atau penyesalan tahun 2020. Ini adalah bentuk kegilaan yang kita anggap normal. Level batin tertinggi adalah ketika Anda mampu memutus rantai waktu itu dan benar-benar hadir di sini. Masa depan hanyalah proyeksi pikiran dan masa lalu hanyalah sisa ingatan. Satu-satunya kenyataan yang bisa memberikanmu kebahagiaan adalah detik di mana napasmu masuk dan keluar sekarang. Level batin tertinggi Epikurus adalah ketika Anda bisa menikmati saat ini seolah-olah tidak ada masa depan yang perlu dicemaskan. Jika Anda bisa bernapas lega hari ini, punya cukup makanan untuk hari ini, dan punya teman untuk diajak bicara hari ini, maka Anda sudah memiliki segalanya yang dibutuhkan oleh seorang raja. Epikurisme bukan tentang menjadi orang malas. Ini tentang menjadi merdeka. Merdeka dari keinginan yang tak masuk akal, merdeka dari ketakutan akan pendapat orang lain, dan merdeka dari rasa rakus. Sekarang pilihannya ada di tangan Anda. Anda bisa menutup video ini dan kembali menjadi budak algoritma, budak cicilan gengsi, dan budak kecemasan yang tak ada habisnya. Anda bisa terus membiarkan ketenangan Anda dicuri oleh orang-orang yang bahkan tidak peduli pada Anda. Atau Anda bisa melakukan satu tindakan pemberontakan kecil hari ini. Berhenti mengejar yang tidak perlu dan mulai menjaga apa yang esensial. Jika batinmu sudah mencapai level di mana segelas air dan sepiring nasi bisa membuatmu merasa cukup, maka dunia tidak lagi memiliki kuasa untuk menyakitimu. Jangan biarkan video ini hanya jadi tontonan lewat. Jika Anda setuju bahwa ketenangan jauh lebih berharga daripada penampilan, buktikan dengan satu kata di komentar, "Cukup." Dengan menulis itu, Anda sedang berjanji pada diri sendiri untuk berhenti menjadi tawanan ekspektasi orang lain. Klik tombol subscribe hanya jika Anda benar-benar siap untuk hidup lebih tenang dan berhenti menjadi budak dunia. Jika tidak, silakan abaikan, karena konten ini memang bukan untuk orang yang masih ingin hidup dalam kecemasan. Dan salam, tetap tenang.